Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Rizky Nabila Ramadhani dan orang tua bersukacita saat mengetahui Rizky diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Remaja berusia 15 tahun ini lulus seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN 2021. Sebelumnya Rizky sempat ragu karena persaingan masuk ke fakultas bergengsi di Unair sangat ketat. Bagaimana tidak, pelajar-pelajar berprestasi seantero negeri bersaing untuk mendapatkan kursi di kampus ini. Namun, demi menjadi dokter di usia muda, putri pertama pasangan Amin dan Novita ini rela mengorbankan waktu bermainnya. Ya senang pastinya, tapi saya juga harus terus belajar, semangat belajar untuk meraih impian saya supaya bisa menjadi dokter yang sukses di usia muda. Saya bermain dengan teman-teman, tapi mulai SMP saya ambil akselerasi, saya kurangi waktu saya untuk bermain dan saya fokus untuk belajar. Jadi saya ingin mengenal tubuh manusia. Menurut orang tua, Rizky giat belajar sejak kecil dan mampu menyelesaikan jenjang SMP dan SMA dalam 4 tahun. Rizky bahkan masuk kelas akselerasi tempat siswa berprestasi. Saya sama ayahnya hanya mengarahkan aja. Sempat nyoba di 2 sekolah, diterima semua, alhamdulillah, dan dia lebih memilih di akselerasi karena lebih awal dia lulus. Asal sekolah Rizky, SMA Negeri 1 Ponorogo memang membuka kelas kelompok belajar cepat atau KBC untuk siswa berprestasi. Kelas ini hanya dihuni 4 siswa saja. Kelas ini menyelesaikan jenjang SMA hanya dalam 2 tahun. Prestasi generasi muda seperti inilah yang patut dicontoh. Dengan tekad bulat, cita-cita menjadi dokter, dengan meniti ilmu kedokteran di usia muda, kini sudah di depan mata Rizky Nabila Ramadhani. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Siapa yang tidak ingin menjadi dokter? Setidaknya inilah cita-cita yang kerap dilontarkan anak-anak ya kalau masih kecil, biasanya mendambakan ingin menjadi seorang dokter. Nah, ada calon dokter yang akan kita ajak berbincang pagi hari ini. Rizky Nabila Ramadhani yang sudah bergabung melalui Zoom merupakan satu dari setidaknya 4 calon mahasiswa termuda di Universitas Airlangga Surabaya, dan juga sudah ditemani oleh Ibu Novita, sang ibunda. Selamat pagi Nabila dan juga Bu Novita. Selamat pagi, Kak. Selamat ya untuk Nabila sudah masuk ke Fakultas Kedokteran. Iya Kak, terima kasih. Nabila berarti umurnya 15 tahun berapa tepatnya? Berapa bulan? 15 tahun 8 bulan. 8 bulan, berarti hampir 16 tahun ya? Iya. Kalau saya itu masuk kuliah 18 tahun. Nah kalau Nabila kenapa bisa sebelum 16 tahun sudah bisa masuk universitas? Dulu kan saya SMP ikut akselerasi. Oke. Terus SMA-nya juga ikut akselerasi lagi. Wow. Terus ketika lolos melalui jalur SNMPTN, jadi ini tidak perlu tanpa tes ya Nabila ya? Iya. Apa yang pertama dipikirkan oleh Nabila begitu mendapatkan pengumuman ternyata lulus? Ya senang, kayak nggak menyangka Kak. Tapi kembali lagi saya punya tanggung jawab buat membawa nama baik sekolah di UNER nanti. Wah, persiapannya memang seperti apa waktu mengikuti SNMPTN? Kan tentunya harus rapornya juga nilainya bagus semua berarti ya Nabila? Iya, jadi kan di UNER itu persyaratannya nilai harus paralel 1 sama indeks sekolahnya juga bagus Kak. Dan alhamdulillah 2 persyaratan itu saya memenuhi. Katanya Nabila juga sampai ada kelompok belajar khusus untuk mempersiapkan ini? Iya. Cerita dong Nabila. Jadi di SMA itu kan saya mengikuti akselerasi. Hanya 4 orang untuk 3 IPA sama 1 IPS. Nah itu di sana kita bersaing untuk mendapatkan, intinya mendapatkan nilai yang terbaik gitu Kak di sana. Oke. Bu Novita, bisa serajin itu Nabila, suasana belajar seperti apa sih yang diciptakan oleh ibundanya? Sebenarnya santai aja Mbak, jadi kita tidak memaksa, saya dan ayahnya nggak memaksa, semua kehendak dia sendiri. Jadi kalau dia maunya begini ya saya turuti. Berarti mamanya nggak galak ya Nabila ya, nggak suruh belajar terus ya? Oh enggak ya, berarti ini memang kemauan dari Nabila sendiri Bu Novita?
Iya, betul. Iya. Terus apa saja bantuan dari orang tua selama persiapan dari Nabila sendiri sehingga akhirnya bisa lulus? Kita memfasilitasi semua apa kebutuhan dia, mulai dia bimbingan belajar di 2 bimbel, minta mendatangkan les privat, jadi ada guru privat masing-masing pelajaran eksak. Jadi kita semua memfasilitasi buku, apapun keinginan dia, kita siap, insya Allah. Oke. Masih ada waktu bermain nggak untuk Nabila? Ada sih sebenarnya, cuma dengan kelompok belajar yang seperti itu, dengan anak-anak yang memang 2 tahun pembelajaran, mereka yang dibahas juga berkaitan dengan belajar, dengan apa yang diterima di sekolah, apa yang harus dilakukan, gitu. Nabila tapi masih ada waktu untuk istirahat, maksudnya untuk refreshing selama persiapan ini? Atau belajar terus, Nabila? Tetap ada ya? Tetap ada. Tetap ada. Sedikit atau banyak? Ya, sedikit karena kan saya fokusnya untuk belajar, Kak. Bila dan dikasih kiat-kiatnya, jadi seberapa banyak sih tiap hari misalnya? Tiap hari itu biasanya berapa jam Nabila meluangkan waktu untuk belajar? Terus ada sistem khusus kah mungkin yang Nabila terapkan sehingga bisa tetap konsentrasi, juga bisa mengingat semua yang sudah dipelajari? Jadi selama pandemi ini kan untuk yang akselerasi masuk. Kelas akselerasi masuk sampai jam 11 atau enggak jam 12 itu maksimal. Setelah itu saya fokuskan untuk belajar. Jadi minimal belajar saya waktu pandemi itu 8 jam. 8 jam dalam satu hari? Dalam sehari itu saya minimal 8 jam. Itu ada istirahatnya atau ada istirahatnya jedanya atau 8 jam langsung full nonstop atau gimana Nabila? Iya ada istirahatnya. Mungkin kadang kalau jenuh saya dengerin musik sambil mungkin pelajari yang tidak hafalan seperti matematika kayak gitu, Kak. Oh, jadi diselang-seling supaya nggak bosan gitu ya? Iya. Cara belajarnya gimana? Apakah begitu setelah dibaca, terus Nabila punya catatan sendiri, atau biasanya ada lebih suka sharing-sharing belajar dengan teman yang lain, atau biasanya sistem belajarnya Nabila kayak gimana sih? Ya, jadi saya lebih sukanya tuh waktu saya setelah baca itu saya cuma intinya ngerangkum apa yang saya pelajari tadi. Misalnya biologi saya pelajari tentang sistem pernafasan, saya juga ngerangkum apa yang saya dapat tadi, Kak. Oke. Nah kalau fakultas kedokteran, ini memang pilihan Nabila atau pilihan Bu Novita, Bu Novita? Ya saya mendukung aja. Ya keinginannya dia memang dari kecil pengen jadi dokter, ya saya sama ayahnya mendukung semua keinginannya. Biasanya rahasia umum kalau masuk ke fakultas kedokteran cukup berat pembelajarannya. Sekarang Novita masih belum sampai 16 tahun. Khawatir nggak Bu Novita? Iya sebenarnya ada sih. Jadi kadang-kadang kan naik turun moodnya. Ya dengan kesabaran aja saya membimbing dia, saya mendampingi dia. Jadi support terus ya Bu Novita ya? Iya. Selama ini kalau Nabila sendiri kan pasti sudah akselerasi, jadi memang sudah beberapa kali berarti berbeda usia dengan teman-teman sekelasnya. Bagaimana cara Nabila untuk bisa beradaptasi atau juga bisa tetap adjust gitu dengan teman-teman yang beda usia? Jadi selama ini waktu SMP kan saya juga umurnya paling kecil. Terus SMA juga umurnya saya paling kecil. Ya saya bisa beradaptasi bagaimana bisa bergaul dengan teman-teman yang usianya lebih tua dari saya. Oke. Terakhir Bu Novita boleh dong memberikan mungkin pencerahan atau berbagi mungkin masukan untuk orang tua yang saat ini menyaksikan yang ingin juga anaknya bisa seperti Nabila, rajin belajar tanpa disuruh bahkan, dan juga bisa lulus ke fakultas yang diinginkan di universitas negeri bahkan dengan jalur SNMPTN. Tetap membimbing, tetap kita support keinginan yang positif, sabar mendampingi, apa keluh kesahnya kita terima, kita dengar, kita cari, kita bantu untuk mencari solusinya. Itu aja. Nabila mau menambahkan mungkin untuk teman-teman yang ingin juga seperti Nabila? Jadi kuncinya jangan putus asa, terus maju, karena SNMPTN ini kan bukan akhir dari segalanya ya, masih ada jalur UTBK, masih ada jalur mandiri. Jadi kita harus terus maju, melangkah maju, jangan berhenti, karena kalian masih punya impian. Jadi kalau kalian masih punya impian tuh kalian harus bangkit lagi supaya kalian bisa mewujudkan mimpi kalian. Jadi Nabila pun seoptimis itu ya begitu memilih jalur SNMPTN ini?
Iya. Jadi harus tetap optimis dan juga kerja Iya. keras. Terima kasih Nabila dan juga Ibu Navita. Kita tentunya berharap Nabila bisa belajar lebih keras lagi di Fakultas Kedokteran dan nanti lulus bisa menjadi dokter yang tentunya bermanfaat bagi semua masyarakat. Terima kasih Amin. banyak. Sehat selalu Nabila, Ibu Navita. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sama-sama.